Oke, Bapak Ibu, kita boleh mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat selalu. Sebagaimana Bapak Ibu yang saya banggakan, skenario kita hari ini tentunya membahas tugas ya, tugas individu. Tadi saya lihat ada beberapa kesepakatan dengan teman-teman. Berarti kalau kita 13.30, berarti kita cuma sampai setengah tiga. Saya kurang tahu, nanti kita lihat setengah tiga, baru kita lanjut coaching. Masih juga di ini, karena kalau dilihat hanya membahas tugas ya, kalau saya membahas tugas saja. Ini kita akan sampel teman-teman, ya, siapa yang akan menyampaikan tugasnya. Silakan. Yo, ini baru minta. Kadang-kadang ini teman ini. Apa? Yo, Baik saya Pak, boleh saya Pak. siapa? Dan di Pak, izin. Silakan. Eh, jadi ini Pak, saya mengambil tugas individu yang mengidentifikasi Isu. isu. Jadi saya mendapat tiga Mana? itu. Belum Harus ditampilkan ditampilkan. Pak, izin Iyalah. Tampil, dalam bentuk tampilkan, Pak. PDF. Ya, ada apa-apa. Yang penting bisa tampil di share aja. Kan bisa kelihatan. Baik, izin share screen Pak. Ya, silakan Pak Dandi. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Oke, kelihatan sudah. Baik, kenalkan Pak, nama saya Dandi Fernandianto. Jadi ini saya bacakan Pak. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam upaya pembentukan birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, nasan asing, dan entrepreneurship. Langsung saja singkat cerita Pak, Silakan identifikasi sudah. itu saya ada tiga, yang manajemen ASN yang pertama, kurangnya disiplin optimalisasi maintenance alat radiologi agar berfungsi dengan baik. Yang kedua, kurangnya disiplin penggunaan APD radiasi pada petugas dan pasien. Yang ketiga, kurangnya disiplin audit dosis radiasi yang diterima pasien, pekerja, dan lingkungan. Itu untuk manajemen ASN. Sedangkan untuk Smart ASN, yang pertama, kurangnya inovatif dan kreatif dalam melakukan pemeriksaan peralatan. Yang kedua, kurangnya kesadaran dalam menggunakan APD radiasi. Yang ketiga, kurangnya wawasan dalam mengaudit dosis radiasi. Dari identifikasi isu tersebut, didapatkanlah deskripsi isu. Untuk yang pertama, Pak, kurangnya disiplin optimalisasi maintenance peralatan radiologi. Dengan baik ini terbukti, Pak, dengan tidak adanya pemeriksaan harian di ruang ruang pemeriksaan radiologi, baik itu ruang konvensional, ruang CT scan, maupun ruang MRI. Terus yang kedua, kurangnya disiplin penggunaan APD radiasi pada petugas dan pasien. Hal ini juga terbukti, Pak, dengan tidak disiplinnya penggunaan apron pada setiap pemeriksaan. Mungkin dikarenakan pasien di rumah sakit Undata sangat banyak, Pak. Jadi untuk memperefisienkan waktu mereka tidak pakai, tapi itu salah menurut saya, Pak. Lanjut yang ketiga, kurangnya disiplin audit dosis radiasi yang diterima petugas.
pasien, dan lingkungan. Hal ini terbukti dengan tidak lengkapnya pengisian logbook data pasien pemeriksaan fotoronsen. Eh, untuk audit dosis radiasi diperlukan adanya TLD, Pak. TLD itu harus dipakai kepada setiap petugas, tapi di sana tidak dipakai, Pak. Nah, dampaknya dari ketiga isu tersebut, yang pertama, eh, yang karena maintenance alat tidak dilakukan setiap hari, yaitu peralatan radiologi yang tidak berfungsi dengan baik, dapat menyebabkan proses pemeriksaan pasien yang kurang optimal. Lalu, kualitas citra radiografi yang dihasilkan kurang maksimal, menyebabkan dokter bisa kesalahan diagnosa. Terus yang kedua, eh, karena penggunaan APD radiasi, petugas adalah resiko karena tidak memakai APD bagi petugas itu, Pak. Petugas itu terkena risiko paparan radiasi yang seharusnya tidak perlu terkena. Untuk bagi pasien, eh, pasien berpotensi mendapatkan radiasi di mana radiasi itu sebenarnya tidak diperlukan. Maksudnya seperti kami ingin memeriksa bagian kepala, tapi karena tidak memakai alat pelindung diri, radiasinya terkena sampai bagian perut juga. Lalu yang ketiga, tentang dosis radiasi. Dampaknya adalah bagi pasien, bagi bagi petugas, dan bagi lingkungan. Jadi nilai dosisnya tidak dapat diidentifikasi, Pak, karena tidak memakai TLD. Jadi dapat meningkatkan resiko kesehatan yang tidak dapat diminimalisir bagi petugas, pasien, dan lingkungan, Pak. Mungkin sekian. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share. Izin, Pak. Ditampilkan kembali, Pak Dandi. Baik. Gimana, Pak? Ditampilkan kembali anunya. Oh iya, maaf. Izin, Pak, apakah sudah Oke. terlihat? Eh, ini perlu kita kaji bahasanya. Baik. Kurangnya disiplin optimalisasi maintenance. Gimana itu bahasanya? Oh, disiplin optimalisasi maintenance. Maaf, Pak, bagaimana, Pak? Ini kalau di poin satu itu Bapak kan bilang kurangnya disiplin maintenance, optimalisasi maintenance alat radio agar berfungsi. Nah, ada penlanjutan kata itu kurangnya disiplin optimalisasi maintenance. Ya. Ini kan ada dua, ini mungkin kalau menurut saya ini kalimatnya itu ya, Oh, kalimatnya baik. kurangnya disiplin, apa itu? Bukan optimalisasi maintenance. Disiplin apa? Disiplin, Kurangnya disiplin petugas untuk maintenance alat radiologi, Pak. oke. Ya, boleh seperti itu. Oh, izin. Baik. Kalau optimalisasi ini kan dua hal, ada kurangnya disiplin dan juga optimalisasi dua ya. Baik, Baik. seperti bagus ya, Pak Dandi. Yang mana yang mau diangkat ke rancangan? Sudah ada. Ada, Pak. Poin 2. Kurangnya di sini seharusnya saya mengambilnya kesadaran, Pak. Kurangnya Hmm. kesadaran penggunaan APD radiasi pada petugas dan pasien di instalasi radiologi Rumah Sakit Undata, Pak. Alat pelindung diri itu yang apa? Seperti apa? Baik alat pelindung diri seperti apron, Pak. Apron Oh, untuk apron untuk bagian perut ke bawah, ada bagian leher, saya kira itu yang aneh pakai apa namanya masker, tidak ya? eh, untuk melindungi bagian dari radiasi, Pak. Jadi Oh, itu khusus pakai timbal dia, Pak. oh. Cocok ya. Kalau itu mau diangkat, tinggal di dalami sudah ada dia punya apa deskripsinya, sunya, silakan. Oke,
kita berikan aplaus buat Pak dan Baik, di terima kasih stop Pak. share aja. Oke. Siapa lagi selain Pak Dandi? Mungkin izin saya lagi Pak, karena Oke. kebetulan mati lampu juga di sini Pak. Oh ya, silakan. Takutnya Paham. buru Pak Kasim. Iya. ya Pak. Daerah mana ini Pak Kasim? Tempat tinggal? Saya lokasi sekarang di Poso Pak. Oh di Pos. Iya. Maaf Pak, mungkin sebanyak kekurangan. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya Pak, Silakan. baik langsung saja untuk isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Nah, di sini saya ada tiga isu terkait manajemen ASN. Yang pertama yaitu kurangnya fasilitas berbasis teknologi di daerah irigasi Punakiri. Jadi untuk dampaknya pelayanan di daerah irigasi ini, maksudnya di daerah irigasi Punakiri menjadi cukup lambat dan ya sampai sekarang memang masih serba manual, Pak. Kan di kantornya sendiri komputernya saja sudah kondisinya tidak ada. Jadi pihak yang terkena dampak, di sini ada pegawai termasuk petugas O dan P, operasi dan pemeliharaan, dan ya, masyarakat yang kita layani khususnya masyarakat petani. Kemudian cara penyelesaiannya, petugas OP harus kreatif menggunakan media non teknologi dalam melaksanakan tugas. Jadi semaksimal mungkin saat ini masih bagaimana meskipun manual bisa tetap melayani semua kebutuhan masyarakat petani. Kemudian untuk isu yang kedua, ada kesenjangan kompetensi dan profesionalisme antara petugas OP. Jadi yang mana ada petugas OP yang bekerja tidak sesuai kompetensinya, begitu juga ada petugas yang kurang mengetahui metode atau SOP, media dan teori operasi dan pemeliharaan. Termasuk kami mungkin yang baru-baru ini Pak, masih belum terlalu paham, jadi masih harus banyak belajar terkait operasi dan pemeliharaan saluran irigasi. Bahkan yang teman-teman P3K juga kami saksikan banyak yang memang basicnya atau awalnya bukan dari dinas Cikasda, dari dinas-dinas lain, kemudian mendaftar di sini sehingga masih belajar dan menyesuaikan diri untuk metode-metode pelaksanaan operasi dan pemeliharaan. Jadi pihak yang terdampak juga sama, petugas OP-nya dan juga masyarakat yang kami layani. Adapun rencana penyelesaiannya itu semua petugas harus didorong untuk mengikuti program pelatihan petugas OP agar mendapatkan sertifikat kompetensi dan bisa lebih profesional. Jadi memang ada rencana dari dinas, termasuk utamanya kami yang CPNS akan diadakan pelatihan atau pembekalan yang lebih mendalam terkait pemeliharaan dan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kemudian untuk isu yang ketiga, yaitu rendahnya pengawasan terhadap pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi. Penyebabnya karena adanya beberapa lokasi jaringan irigasi yang cukup jauh dan sulit diakses, mengakibatkan pengawasan sulit dilakukan. Nah, berdampak lambatnya penanganan jika terjadi masalah atau kerusakan pada saluran atau bangunan irigasi yang posisinya jauh tersebut. Jadi memang kalau di total-total Pak, kira-kira di daerah irigasi sini, daerah Poso pesisir, itu panjangnya kurang lebih 21 km dengan petugas OP-nya 3 juru dan 9 petugas pintu dari 18 pintu yang harus dikontrol. dikontrol. Jadi untuk pengawasannya belum terlalu maksimal. Jadi untuk penyelesaiannya, kita akan mengatur jadwal pengawasan kepada semua staf termasuk staf OP, juga kepada juru dan petugas OP agar pengawasan bisa lebih tertib dan berkelanjutan. Kemudian selanjutnya isu terkait Smart ASN.
Nah, yang pertama yaitu peningkatan kompetensi digital petugas di daerah irigasi belum optimal. Jadi penyebabnya petugas belum mendapat pelatihan pengaplikasian media digital di daerah irigasi. Begitu juga kurangnya kesadaran petugas OP akan pentingnya kompetensi digital. Jadi bahkan ada beberapa petugas OP itu yang memang sudah agak berumur, Pak. Bahkan untuk dokumentasi saja itu ya masih kesulitan. Apalagi mungkin untuk smartphone-nya sudah agak jadul juga. Jadi kadang mengirim dokumentasi juga tidak jelas. Jadi dampaknya bagi petugas OP, petugas akan ketinggalan dengan teknologi perkembangan zaman, pelayanan yang dilakukan juga kurang berkembang. Kemudian bagi masyarakat, kurang maksimal dalam menerima pelayanan karena menggunakan pelayanan yang monoton sehingga pelayanan kurang maksimal, kurang mengikuti perkembangan teknologi. Kemudian bagi dinas, bagi OPD, pengakuan dari masyarakat kurang karena pelayanan yang kurang maksimal tadi. Jadi pihak yang terdampak juga sama, yaitu petugas OP dan masyarakat petani. Adapun rencana penyelesaiannya yaitu OPD harus melakukan pelatihan bagaimana cara memanfaatkan media digital yang ada melalui tahapan-tahapan pengoperasian langsung terhadap media digital yang ada sehingga petugas menjadi tahu, mengerti dan mau mengaplikasikan dalam pelayanan yang dilakukan sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Itu untuk isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua, kurangnya kedisiplinan dan kerapian staf dan petugas OP. Dari penyebabnya, kurangnya pengawasan dan juga kurangnya kesadaran staf dan petugas akan pentingnya kedisiplinan dan kerapian. Deskripsi isunya, yang mana staf dan petugas kadang terlambat saat pelayanan di irigasi dan juga petugas kadang tidak menggunakan APD dengan baik, mana berdampak bagi staf ya tidak terlihat berwibawa dan dampaknya bagi petugas OP ya petugas bekerja dalam bahaya karena tidak menggunakan APD. Dan pihak yang terdampak ya staf dan petugas OP. Adapun rencana penyelesaiannya yaitu kepala staf atau pengamat irigasi harus melakukan pengawasan secara berkala, memberikan saran dan kritik yang membangun bagi staf dan petugas yang tidak disiplin dan rapi, memberikan reward kepada staf dan petugas OP sehingga menjadi termotivasi. Kemudian isu yang terakhir yaitu kendala dalam penerapan dan penggunaan aplikasi irigasiku. Jadi di Dinas Cikasda ada aplikasi irigasiku ini Pak untuk sistem pelaporan jaringan-jaringan irigasi yang rusak maupun pemeliharaan berkala. Jadi aplikasi ini belum disosialisasikan kepada petugas OP yang baru khususnya. Bahkan yang lama juga masih ada beberapa yang belum mengerti. Yang mana bagi petugas OP untuk melaporkan irigasi di wilayah kerja masing-masing, namun banyak petugas baru yang belum mengerti dan dalam cara penggunaannya. Nah, dampaknya kurang maksimalnya pola irigasi ke OPD, juga terhambatnya penanganan perbaikan kerusakan irigasi oleh OPD. Karena harapannya dengan adanya aplikasi ini sebenarnya ya bisa laporannya cepat sampai ke provinsi, begitu juga penanganannya bisa segera ke daerah-daerah irigasi. Namun ini belum terlaksana secara maksimal. Jadi rencana penyelesaiannya itu melakukan sosialisasi terkait penggunaan aplikasi irigasiku bagi seluruh petugas P. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Oke, nanti terus di scroll ke atas, di atas, ke atas lagi, ke atas ya, terus ke atas. Mulai dari isu pertama. Iya ini Pak. Oke ya. Ini oke kurangnya fasilitas berbasis teknologi ya. Terus ke bawah kesenjangan kompetensi dan personel antara petugas ya, OP ya, kesenjangan. Kemudian rendahnya pengawasan terhadap pengoperasian. Oke. Kemudian masuk lagi terus ke bawah. Ini kan manajemennya.
Terus Smart ya. Peningkatan kompetensi digital petugas di daerah region. Langsung dari belakang saja ya. Ambil itu belum optimal peningkatan kompetensi. Jadi dia itu bahasa kalau pemahaman bahasa isu itu ya itu selalu kita mulai dengan kalimat yang kurang, kalimat negatif. Sebenarnya tidak ada masalah kalau Pak Anu memaknai, tidak masalah. Kalau misalnya belum apa itu tadi, belum optimal, peningkatan potensi kan itu ya. Jadi itu langsung orang bilang oh di sini kelemahannya di situ ya, isunya di situ. Nah, kemudian juga ini petugas OP nih. Kurangnya petugas OP memanfaatkan media digital. Ya. Ya. Itu di diskusi isu yang kedua. Ini petugas Oh, sama yang ini. ya. Jadi kurangnya petugas OP memanfaatkan media digital. Ya. Kemudian ke bawah lagi, sepanjang tidak menghilangkan substansi ya Bapak Ibu. Tapi kita maksudnya memberikan gambaran ada kelemahan-kelemahan itu dari isu itu, inilah kelemahannya ya. Oke, kurangnya disiplinan dan kerapian staf dan petugas OP ya. Kurangnya disiplin saja. Kurangnya disiplin dan kerapian. Itu di isu nomor 2. Kurangnya, Disiplin Ibu, saja. apa kan kurangnya kedisiplinan. Maksud saja kurangnya disiplin staf dan petugas OP. Kurangnya disiplin dalam hal apa ya? Dan terlama saat kurangnya petugas tidak melakukan. Oh, dari sisi masih penggunaan APD juga ya, Pak Iya, Pak. Hasim ya? Ya. Masih sama ya. Kurangnya disiplin staf dan petugas OP ya, menggunakan APD. Ya. Oke, terus ke bawah lagi. Dua, tiga. Up. Ini kendala dalam penerapan dan penggunaan aplikasi irigasi. Ini maksudnya apa? Kalau kita coba, memang kendala penerapan dan penggunaan ya, aplikasi. Kalau di situ belum disosialisasikan aplikasi, mereka aplikasi bagi petugas untuk melaporkan kondisi irigasi di bawah, kurangnya maksimal pelaporan, kemudian melakukan sosialisasi. Kalau Bapak Ibu jangan misalnya nanti Bapak Ibu mengangkat satu isu, jangan langsung di kegiatan, misalnya kurangnya sosialisasi. Itu sudah kegiatan, tapi itu dicari kenapa. Ya. Kenapa penyebab itu kurangnya sosialisasi? Nah, itu berarti kita langsung, ya, misalnya ya, pemahaman ya, misalnya. Ini kendala dalam penerapan dan penggunaan aplikasi irigasi itu. Apa kira-kira di situ? Memang kendala. Termasuk kurangnya pemahaman itu tadi sih, Pak. Oh ya, nanti bisa kurangnya pemahaman, penerapan dan penggunaan aplikasi ya. Nggak bisa. Oke, nanti diperbaiki. Saya pikir itu ya, kita berikan aplaus buat Baik, Pak. Terima Nasim kasih, Pak. ya. Oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Leni. Ibu Leni. Leni Pak, Marlina. sekaligus Ya, nanti minta masukan, Pak. Kebetulan. Leni Marlina.
Tapi isu yang saya ambil bukan untuk aktualisasi, Pak. Ya Saya nggak apa-apa. masuk aja. Nggak apa-apa, ini kan cuma tugas. Hanya tugas. Pak. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau bawa ke aktualisasi lebih bagus. Nggak dipoles. Pada bingung kan? Scroll ke bawah langsung isu pertama nih, Mak. Oke. Isu yang pertama yang saya ambil itu tentang sarana dan infrastruktur terbatas di instalasi farmasi. Penyebabnya ya bisa jadi anggaran, karena memang saat ini di instalasi farmasi sendiri masih manual, Pak, yang khususnya di apotek rawat jalan. Kemudian peralatan farmasi memang masih manual sama usang, kayak pembuatan kapsul, puyer, itu semua masih manual. Terus dampaknya kualitas pelayanan menurun karena prosesnya lambat dan terus resiko obat rusak dan kadaluarsa juga ini karena tempat penyimpanannya, Pak, masih biasa, Pak, masih sudah usang. Jadi memang karena belum ini ya, belum pindah di ruangan baru, masih di ruangan lama, jadi yang masalah saya ambil yang ada sekarang, Pak. Terus dampaknya keselamatan pasien juga dapat terganggu, kayak obat puyer itu kan dia kan masih manual, Pak. Jadi masih bungkus puyer masih biasa ada yang pasien yang penyimpanannya kurang bagus dan belum juga kurang terinformasi, dapat informasi penyimpanan puyer yang baik. Kemudian jadi solusinya sebenarnya di perencanaan anggaran, di mana fokus dengan prioritas sarana vital seperti tadi alat kefarmasian, kemudian pemanfaatan teknologi digital seperti SIM rumah sakit sekarang memang sudah ada tapi belum maksimal. Kemudian kolaborasi dengan pihak ketiga mungkin seperti distributor farmasi untuk membantu untuk pengadaan alat farmasi ya. Kemudian yang kedua, Pak, isu volume resep sangat tinggi di apotek rawat jalan. Yang kedua, ya penyebabnya jumlah kunjungan pasien memang sekarang lagi tinggi, terus jam pelayanan terkonsentrasi pada waktu tertentu, Senin sampai Jumat. Keterbatasan jumlah tenaga farmasi saat ini di apotek rawat jalan masih kurang, Pak. Terus proses pelayanan juga banyak dilakukan seperti tadi yang saya bilang masih manual, kayak nomor antrian manual, pengecekan resep yang untuk BPJS itu manual, resepnya juga belum elektronik masih manual, pembuatan racikan juga semua masih manual. Akhirnya dampaknya antrian panjang pada pasien di apotek, terus waktu tunggu obat lama, kepuasan pasien menurun, resiko medication error meningkat karena tenaga farmasi sudah kelelahan dengan resep yang banyak dan masih manual. Jadi ASN mengalami overload, stres, dan penurunan kinerja. Jadi solusinya itu penambahan tenaga farmasi sesuai beban kerja, penerapan sistem antrian elektronik untuk mengatur alur pasien, kemudian digitalisasi resep seperti elektronik resep. Terus terintegrasinya SIM rumah sakit. Terintegrasi SIM rumah sakit juga biasa dari pengadaan juga, Pak. Jadi pihak yang terdampak pasien, terus ada apoteker sama asisten, dokter dan tenaga medis, di mana terjadi keterlambatan tindak lanjut terapi karena pasien belum memperoleh obat tepat waktu. Kemudian ada manajemen rumah sakit juga, menurunnya kepuasan pasien dengan potensi keluhan publik, risiko penurunan akreditasi rumah sakit akibat mutu pelayanan farmasi yang rendah. Kemudian sistem jaminan kesehatan BPJS itu karena efisiensi layanan terganggu sehingga biaya pelayanan bisa membengkak dan citra layanan kesehatan menurun di mata peserta JKN. Isu yang ketiga, perencanaan kebutuhan obat di instalasi farmasi rumah sakit belum optimal. Penyebabnya data penggunaan obat sebelumnya kurang akurat. Di mana kenapa saya ambil ini karena biasanya ini realitas saja, Pak. Karena ada pasien yang biasanya
obatnya kosong, tunda. Padahal itu penting dan memang sudah masuk BPJS, tanggungan BPJS yang seharusnya ada. Saya tidak tahu karena apa, cuman saya kasih masuk di permasalahan isu yang ada. Jadi biasa pasien menerima resep, obat kurang dikasih kertas tunda. Padahal harusnya kan dia minum hari itu. Jadi perencanaan kebutuhan menurutku masih kurang. Terus kurangnya koordinasi dengan dokter terkait pola terapi, terutama pasien yang tercover asuransi. Ya biasa kan ada pasien penyakit tertentu yang obatnya tidak di-cover BPJS. Jadi biasa dokter meresepkan obat yang tidak tercover BPJS, tapi pasien kan tahunya itu dia tercover, padahal sebenarnya obatnya tidak tercover, tapi dokter resepkan. Jadi kita ke pasien untuk informasinya ke pasien, kadang pasien tidak terima karena sudah diresepkan. Padahal walaupun diresepkan, tapi kan kalau tidak tercover BPJS kita tidak bisa melayani, apalagi obatnya juga kadang tidak tersedia. Jadi dampak penyebabnya tadi. Ya, dampaknya keterlambatan informasi. Oh, langsung ke dampak. Dampaknya keterlambatan informasi dari unit pelayanan medis, kemudian terjadi kekosongan obat, yang dimana menghambat pelayanan, kemudian ada juga overstock sehingga meningkatkan risiko. Ya, itu tadi dari pengadaan obat tadi, perencanaan kebutuhan obat belum optimal. Jadi ada yang obat kurang, ada malah yang lebih. Kemudian pasien berpotensi tidak mendapatkan terapi optimal, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, menurunkan citra rumah sakit di mata masyarakat. Solusinya penguatan sistem informasi perencanaan obat berbasis digital, SIM rumah sakit, terintegrasi dengan logistik farmasi. Kemudian pelatihan SDM farmasi dalam forecasting kebutuhan obat. Ya, ini sekarang lagi belum ada Pak ya. Belum ada pelatihannya, tapi kayak menurutku dibutuhkan, Pak. Kemudian penerapan metode perancangan berbasis yang ABCP dengan konsumsi. Rapat koordinasi rutin dengan dokter dan manajemen rumah sakit, terus monitoring dan evaluasi perencanaan obat secara berkala. Ini juga masih kurang. Jadi pihak yang terdampak pasien, tenaga kesehatan, dokter, apoteker, tenaga farmasi, asisten apoteker, manajemen rumah sakit sendiri, terus pemerintah, regulator dinas kesehatan, BPJS, iya, karena menurunnya kepercayaan rumah sakit juga. Terus lanjut yang tentang isu smart ASN. Yang pertama, kesenjangan literasi digital, di mana penyebab kesenjangan literasi digital, satu faktor usia, di mana ASN senior, masih banyak yang senior di Undata, yang farmasi. ASN sendiri umumnya lebih sulit beradaptasi dengan teknologi baru dibanding ASN muda. Kemudian latar belakang pendidikan dan keterampilan. Tidak semua ASN memiliki dasar pendidikan atau keterampilan teknologi informasi yang memadai. Yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi. Yang keempat, keterbatasan alat infrastruktur teknologi. Iya. Kemudian yang kelima, budaya kerja yang konvensional. Masih ada ASN yang terbiasa dengan cara manual. Ya, masih ada Pak. Kemudian kurangnya dukungan manajemen. Akhirnya dampaknya ASN kesulitan mengoperasikan aplikasi digital. Jadi cuman tidak semua yang bisa mengoperasikan aplikasi digital ini, hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau menurutku sebenarnya semua bisa. Jadi apabila salah satu yang berhalangan hadir atau sakit, jadi bisa otomatis menggantikan. Cuman karena ini lagi terbatas juga tenaga, jadi lama pelayanan. Terus solusi dari alternatif ini ada program mentoring antara ASN junior yang mendampingi senior didampingi oleh junior. Kemudian ada workshop penggunaan aplikasi kerja sesuai unit, penyusunan SOP digital yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian monitoring dan evaluasi berkala. Pihak yang terdampak, ASN sendiri, rekan kerja atau tim internal, manajemen rumah sakit, masyarakat. Kemudian isu yang kedua, adaptasi terhadap transformasi digital, di mana penyebabnya keterbatasan kompetensi digital ASN. Banyak ASN yang belum memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan aplikasi, sistem informasi maupun platform digital.
Yang kedua, ada faktor usia, ASN senior lebih nyaman dengan metode manual tadi. Kemudian infrastruktur teknologi yang belum memadai. Yang keempat, resistensi terhadap perubahan. Masih banyak yang merasa terbebani atau takut salah saat menggunakan sistem digital baru, sehingga enggan beradaptasi. Kemudian 5, tidak adanya sistem monitoring dan evaluasi. Dampaknya ASN mengalami resistensi terhadap penggunaan sistem aplikasi baru, masih ada kecenderungan bekerja secara manual sehingga kinerja tidak efisien. Terjadi ketidakseragaman penerapan digital antar unit kerja. Kemudian menghambat inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, seperti antrian tadi Pak, masih nyaman dengan antrian manual. Menurunkan kecepatan dan kualitas layanan masyarakat, kemudian sosialisasi manfaat transformasi digital secara berkelanjutan. Solusinya, pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem baru. Kemudian monitoring dan evaluasi penerapan aplikasi digital di setiap unit, membangun budaya kerja berbasis kerja dan inovasi. Ya, pihak yang terdampak ASN sendiri. Yang terakhir Pak, untuk smart ASN-nya isunya keterbatasan infrastruktur teknologi, penyebabnya ya anggaran terbatas, peralatan lama, atau tidak memadai. Dampaknya pelayanan digital tidak optimal, di mana ada SIM rumah sakit, elektronik resep belum diterapkan, kemudian ini juga sistem rumah sakit sering terhambat. Jadi ASN kesulitan bekerja cepat dan akurat, terjadi penumpukan antrian pasien karena sistem lambat. Kemudian resiko medication error meningkat saat kembali ke sistem manual, menurunkan kepuasan masyarakat terhadap layanan modernisasi infrastruktur. Solusinya, penyediaan jaringan internet dan backup, maintenance rutin perangkat dan sistem, penurunan SOP darurat manual untuk kondisi sistem yang gagal, kemudian alokasi anggaran. Tapi anggaran ini bukan saya Pak, cuma saya kasih masuk saja Pak. Itu saja Pak. Oke, ke atas, di atas. Banyak sekali Mas. Ini kalau saya lihat bagus sekali ya. Ini sampai detail ya melihatnya ya. Nah, bahkan dampak itu bahkan ada penyebab lagi ya kalau tidak ditangani. Sekarang isu sarana dan infrastruktur terbatas ya. Jadi di sarana dan infrastruktur berarti terbatasnya sarana dan infrastruktur ya. Terbatasnya, iya. Nanti itu aja kita cuma diskusi. Nah ini kualitas, ke bawah lagi. Kedua. Ya, ini sudah oke, ini penjelasannya cukup detail ya. Terus ini narasinya, yang ini kalau diangkat terus langsung ke bawah. Isu kedua, nah, ini volume resep sangat tinggi di apotek. Volume resep, apa bahasanya itu? Ya. Sangat tinggi jumlah resep ya, atau volume jumlah ya. Ibu mengangkat banyaknya ya, itu resep-resep. Iya, iya Pak. Berarti bicara jumlah ya. Oh iya, berarti jumlah resep ya Pak. Ya, ini kan Ibu bilang jumlah kunjungan jam ini ya, dikaitkan dengan jumlah polis. Oke, ke bawah lagi. Nanti ditimbang-timbang ya, saya cuma mengusulkan jangan sampai mengurangi substansinya. Ya. Nah ini, balik belum optimalnya perencanaan kebutuhan obat instalasi farmasi misalnya. Ya, kasih ini kan di belakang, kasih di depan. Iya. Oke. Siap. Terus yang smart ASN Pak, isu smart ASN. kesenjangan literasi digital ya. Ini isunya kesenjangan. Nomor satu ini. Kesenjangan dalam artian apa ini, Bapak Ibu? Pak Ibu Leni? Tingkat pengetahuan Pak. Nanti ya dielaborasi ya kesenjangan literasi digital. Apakah acak-acak pengetahuan ya? Silakan ke bawah. Oh iya Pak. Ke bawah lagi. Yang nomor 2.
Ya, Adaptasi terhadap transformasi digital. Adaptasi. kurangnya ya. Eh, belum belum optimal. Apa ya? Saya yang ke pause atau apa? Saya yang ke pause kah? Atau Bapak? Paus Kak, terpaus ini. Saya yang, oh Bapak ya? Bukan saya toh? Aman. Alhamdulillah. Jadi saya juga yang ngajar kamu semua ya? Gas. Siap, Aja siap, pangkat. siap ketua. Oke, Saya join pakai HP dulu dulu ya, apa? apa? Aku Mati sudah sudah laptop laptop ini. ini. Tolong tugasnya nanti teman-teman semua ya. Besok pagi kumpul. Belum masuk Bapak. Baik, saya yang mau keluar duluan, ki Bapak keluar. Keluar memang sebelum Bapak masuk. Jadi Bapak masuk langsung masuk. Lama saya 15 menit ini keluar. Kayaknya. Kasih tahu saja kalau saya dicari ya. Saya ada jadi HP, cuman off cam. Oke, Kasim, Bang Kasim, saya ke Poso nanti. Tanggal 4, Kapan? 4. Mau perjalanan ke Lubuk. Nanti lewat Poso. Kapan? Kapan? Nanti tanggal 4. Singgah, singgah. Ini. Iya, mau pergian kita Tanggal 4. Tanggal danau apa 4. yang di Lubuk Tanggal itu? 4. Pesupuk, Oh, pesupuk. di Supo. Iya, mau ke sana saya. Aduh. Asik ya. Ngeri-ngeri perjalanan dinas ini ke sana lah. Heri. Hmm, tetap. Oh, ay, hilang bapak ay. Ay. Oh, ada nih. Perjalanan. Perjalanan pribadi ini bukan perjalanan dinas. Oh, ya. Di PLBG kosong apa? Perjalanan dinas kosong. Efisiensi. Iya.
Bude Yuli ini kelompok berapa ya? Bude Yuli kelompok 4 kayaknya. Tapi belum masuk beliau. Ada di Pak Senal. Roy ini. Hmm. Saya kedengaran. Tadi sempat Kedengaran, Pak. mati lampu tadi. Baik, Oh, kedengaran. iya. Geser, tak geser lagi. Oke, silakan ya. Baik. Berarti adaptasi terhadap transformasi digital ya. Ya. Terus ke bawah lagi. Oke, keterbatasan infrastruktur. Oke, teknologi. Itu, Pak. Cuma 3, Pak. Habis, selesai. Terus Iya, ke bawah Pak. lagi. Selesai, Pak. Sudah ya. Masih ya. Oke, kita berikan aplaus buat Bu Leni. Ya, ini bagus penjelasannya cukup detail ya. Kayaknya dari sisi dampak ya, kemudian dari narasinya ya. Cukup detail. Oke, siapa lagi? Izin saya, Pak. Oke, silakan. Pak Muhammad Fadil Ramdhani. Siap, Pak. Ya. Baik, untuk ini saya izin saya screen dulu, Pak. Oke, Nah, ini untuk tugas individu agenda 3. Saya akan menjelaskan mengenai isu manajemen ASN. Isu yang pertama itu terbatasnya kompetensi digital ASN dengan deskripsi isu belum optimalnya penggunaan aplikasi digital seperti pengaktifan, pelaporan proyek, serta perizinan. Untuk dampaknya itu proses administrasi itu lambat, data proyek kadang tidak akurat, serta monitoring progres-progres akan terhambat. Untuk pihak-pihak yang terdampak itu ASN, OPD, pihak rekanan, serta pihak rekanan yang membutuhkan layanan cepat. Nah, untuk penyelesaiannya itu yaitu pelatihan penggunaan aplikasi digital serta pembuatan panduan teknis SOP digitalisasi dokumen untuk menyelesaikan isu di atas. Terus untuk isu yang kedua itu belum optimalnya sistem informasi terpadu di dinas kami, yaitu dengan deskripsi isu sistem informasi perizinan, pengawasan, serta dokumentasi teknis belum terintegritas. Dampaknya itu data yang tumpang tindih atau ada yang datanya lebih dari satu ganda, terus laporannya itu sulit dibuat secara cepat dan akurat karena formatnya kadang eh, tidak mengikuti SOP. Untuk pihak yang terdampak itu ASN, pemohon, dan rekanan kerja. Penyelesaian, pengembangan,
sistem informasi terintegritas, penggunaan database tunggal untuk arsip dan laporan proyek. Untuk isu ketiga yaitu pengelolaan arsip teknis masih manual. Deskripsi isu, arsip dokumen, teknis, dan perizinan masih disimpan dalam bentuk fisik. Dampaknya, resiko kehilangan atau kerusakan arsip yang tinggi, pencarian data yang memakan waktu yang lama, evaluasi historis proyek sulit dilakukan. Pihak yang terdampak itu ASN OPD, serta pimpinan yang memerlukan data dengan cepat. Untuk penyelesaiannya itu digitalisasi seluruh arsip dalam bentuk soft copy, serta menyimpan dalam berbasis cloud untuk seperti Google Drive. Nah, untuk bank serta bank data PLBG, penetapan SOP, manajemen arsip digital. Nah, untuk isu yang ketiga ini saya akan angkat untuk aktualisasi, Pak. Nah, saya akan digitalisasi untuk pengarsipan yang akan bentuk soft copy terus di backup dalam aplikasi bank data khusus bidang saya yaitu PLBG penataan lingkungan bangunan gedung. Untuk isu Smart ASN yaitu yang pertama rendahnya pemanfaatan teknologi digital dan layanan PLBG. ASN belum maksimal memanfaatkan teknologi. Harusnya ada dashboard monitoring, aplikasi SIMBG, BIM, dan pemanfaatan aplikasi ARGIS untuk menentukan pelayanan serta perizinan untuk pengawasan bangunan. Dampaknya itu proses perizinan kadang lambat dan tidak transparan, data teknis sulit diperbarui secara real time, monitoring progres pembangunan tidak efisien. Pihak yang terdampak itu ASN OPD, masyarakat, pihak-pihak swasta seperti kontraktor rekanan yang membutuhkan layanan yang dengan cepat. Untuk penyelesaiannya itu pelatihan intensif penggunaan SIMBG, aplikasi GIS, dan aplikasi BIM, serta pembuatan SOP layanan digital. Isu kedua, kurangnya budaya inovasi dalam pelayanan publik. Itu masih berhubungan semua dari atas, Pak. Deskripsi isunya itu belum menciptakan inovasi layanan, yaitu misalnya digitalisasi arsip, layanan izin berbasis daring, inspeksi lapangan yang berbasis aplikasi. Dampaknya itu layanan publik cenderung konvensional atau lambat. Potensi efisiensi kerja tidak dimanfaatkan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rendah. Pihak yang terdampak itu ASN, OPD, masyarakat pemohon izin, dan pihak ketiga seperti konsultan dan kontraktor. Penyelesaiannya itu program kompetensi, kita mengadakan program kompetensi inovasi pelayanan di internal dinas. Penetapan indikator kerja berbasis inovasi, serta benchmarking ke daerah-daerah yang telah menetapkan pelayanan-pelayanan digital. Terus isu ketiga itu rendahnya kolaborasi dan berbagi informasi serta data antar dinas. Deskripsi isu, data teknis bangunan gedung, tata lingkungan, dan pengawasan proyek kadang belum terintegritas dengan instansi lain seperti Dinas PU atau Bapeda. Dampak dari isu ini terjadinya data yang terduplikasi atau proses perizinan yang berbelit, serta penyusunan laporan proyek yang memakan waktu, perencanaan pembangunan daerah yang kurang akurat karena data yang tidak sinkron dari PU dan Bapeda. Pihak yang terdampak itu ASN, OPD, instansi terkait, PU Bapeda, masyarakat yang memerlukan layanan, dan transparansi. Untuk penyelesaiannya itu membangun sistem database terintegritas antar instansi, contohnya untuk PU dan Bapeda, serta penyusunan SOP yang berbagi data, serta integrasi aplikasi untuk mengadakan forum koordinasi rutin antar bidang atau antar instansi. Mungkin ini saja Pak dari ke keenam isu itu dari manajemen serta Smart ASN. Ya, nanti di scroll ke atas.
Kalau ya, Bapak Ibu mengangkat isu ini ya cukup bagus ya. Tapi di dalam isu itu bisa saja nanti akan muncul isu lain. Ya. Nah, itu bisa kita angkat lagi ke isu yang berikutnya. Iya, Pak. Misalnya, belum optimalnya ini kan ada dampak pihak yang terdampak ya. Saya ini pihak membutuhkan layanan yang cepat. Nah, itu belum ada layanan yang cepat. Tapi ini bagus sudah yang apa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Fadil ya. Teman-teman sudah menyampaikan betul-betul menganalisis isu itu masih di dalam ruang lingkup tugasnya. Oke, ya, kita berikan aplaus buat Pak Muhammad Fadil. Baik, Pak. Terima kasih. Saya stop Oke, share screen kalau begitu, Pak. Terima oke. kasih. Iya. Baik. Siapa lagi? Dani sudah, Kasim sudah, Ibu Leni sudah, Pak Fadil sudah. Oh, ya, aku yang dibuat malah takut ditampilkan, kan cuma dibaca. Ya, ini Bapak Ibu. Nanti sudah ini teman-teman kita akan pindah ke pelajaran coaching ya, coaching agenda. Ini kita berganti berganti kelompok, ganti kelompok. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengungkap isu tadi, itu bisa saja mana yang mau diangkat ya, ke rancangannya. Ini kalau saya melihat kalau di dalam proses penyusunannya, coaching atau bimbingan, saya itu harus saya pertama saya memberikan pendalaman, yang kedua itu mengirim ya, mengirim isunya. Baru kita bakal. Setelah isu baru disalin ke template. Template misalnya rancangan. Jadi ada beberapa tahapan ya. Silakan ada yang mau maju lagi. Ini bagus ini. Teman-teman bisa melihat isunya cukup kritis ya. Izin Pak, saya mau mempresentasikan isu saya Pak. Oke, silakan. Ibu Nikma Khairuddin. Baik Pak, untuk isu yang saya angkat dalam instansi saya itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terkait dengan implementasi Smart ASN. Saat itu belum adanya pengarsipan dokumen pekerjaan secara digital, penyebab dokumen pekerjaan masih diarsipkan secara manual sehingga membutuhkan waktu untuk mencarinya bisa dibutuhkan. Dampaknya sulit untuk mencari arsip dokumen ketika sudah menumpuk sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencarinya ketika dibutuhkan. Pihak yang terdampak, pegawai dan penyedia jasa penyelesaian melakukan pengarsipan secara digital menggunakan Google Drive agar lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Isu yang kedua, belum optimalnya penggunaan kanal informasi berbasis web https://sultanprof.go.id. Penyebab kanal informasi berbasis web masih berisikan informasi lama atau belum adanya updatean kegiatan ataupun informasi terbaru terkait Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan. Dampak informasi yang tertera di web belum terupdate sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi ketika membuka kanal web tersebut. Pihak yang terdampak, instansi dan masyarakat, penyelesaian menetapkan satu tim atau unit kecil yang bertanggung jawab untuk update konten website secara berkala mingguan atau bulanan. Isu yang ketiga, belum adanya penginputan data pekerjaan secara digital sebagai pelaporan real-time progres pekerjaan. Penyebab saat ini data pekerjaan masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel sehingga ketika atasan ingin melihat progres pekerjaan harus menanyakan langsung kepada pegawai yang menginput data tersebut.
Dampaknya, atasan tidak dapat melihat progres pekerjaan secara real-time yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan, dikarenakan data pekerjaan hanya tersedia pada pegawai yang menginput data. Jika pegawai tidak hadir, akses ke data tersebut menjadi terbatas. Pihak yang terdampak, atasan, dan pegawai. Penyelesaian, perlu adanya sistem penginputan data berbasis digital menggunakan aplikasi Google Spreadsheet agar memudahkan akses ketika ingin melihat progres pekerjaan secara real-time tanpa harus menanyakan langsung kepada pegawai yang menginput data tersebut. Sehingga dapat juga menjamin transparansi, akuntabilitas, dan mengefisienkan waktu. Selanjutnya, isu aktual yang menyangkut implementasi manajemen ASN. Yang pertama, terbatasnya pemahaman tugas dan prosedur kerja bagi ASN baru. Penyebabnya itu tidak adanya sistem orientasi atau pembekalan kerja membuat ASN baru mengalami kesulitan dalam memahami tugas, alur kerja, serta penggunaan sistem kerja yang ada pada unit kerja. Dampaknya, tidak optimalnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan, sehingga bisa terjadi keterlambatan ataupun kesalahan dalam pembuatan dokumen kerja, yang dapat juga mempengaruhi lambatnya pekerjaan dimulai, serta dapat membebankan rekan kerja untuk membimbing ASN baru secara informal. Pihak yang terdampak, ASN baru, rekan kerja, atasan langsung, masyarakat, penyedia jasa. Penyelesaian, membangun atau membuat modul orientasi dan pelatihan awal, bisa berbentuk e-learning atau tatap muka langsung yang wajib diikuti oleh ASN baru dalam 1 minggu pertama. Isu yang kedua, pembagian tugas belum berjalan secara adil antar pegawai. Penyebabnya, belum adanya pembagian tugas yang adil antar pegawai, khususnya bagi pegawai P3K yang baru. Ada beberapa yang masih lowong dan ada pegawai dengan pekerjaan yang banyak atau berlebih. Dampaknya, pegawai dengan tugas yang berlebih mengalami stres kerja, sehingga menyebabkan menurunnya produktivitas kerja yang dapat berpotensi melakukan kesalahan dan dalam melaksanakan tugasnya. Pihak yang terdampak, pegawai, atasan, instansi, dan masyarakat. Penyelesaian, menyusun pembagian tugas secara terbuka melalui rapat internal dan disepakati bersama. Ketiga, terbatasnya kemampuan pegawai di bidang PSU. Penyebabnya, belum adanya pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi bagi pegawai di bidang PSU. Dampaknya, sulitnya beradaptasi dengan regulasi terbaru dan tidak adanya inovasi dalam bekerja sehingga melaksanakan tugas cenderung hanyalah rutinitas. Pihak yang terdampak, pegawai dan instansi, penyelesaian mengadakan pelatihan tematik online atau tatap muka di bidang PSU yang relevan atau bekerja sama dengan BPSDM atau lembaga pelatihan profesional. Itu saja Pak isu yang Oke ya, top. Ini di poin 3 terus di bawah. Apa itu PSU? prasarana, sarana, dan utilitas umum Pak. Nah, nanti ini jangan disingkat dulu, harus dipanjangkan nanti Bapak Ibu masukkan dalam forumnya. Hanya Ibu yang tahu itu namanya PSU ya. Iya Pak. Nanti orang kan baca apa itu PSU. Temukan hanya sebagian orang yang